Oke, terima kasih Mas Tony ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Mas Syahril dan Pak Amin ya. Kita lanjutkan materi kita terkait dengan electrical power generator ya, operation maintenance and troubleshooting ya. Nah, kita lanjutkan di sini. Untuk pembangkit tenaga listrik ya, ini blok diagramnya bisa saya gambarkan seperti pada gambar ini ya Pak ya, Pak Sahril dan Pak Amin. Jadi pembangkit tenaga listrik ya, ini kalau kita lihat dari electrical sistemnya, ini saya apa namanya, saya ambil dari sisi elektrikalnya Pak ya. Kalau dari sisi mekanikalnya ya nanti masuk ke sebelah kiri banyak ya. Nah, ini kalau dari sisi elektrikalnya kita bisa lihat di sini. Intinya apa? Intinya di sini adalah peralatan mesin generatornya. Nah, mesin generator yang digunakan pada pembangkit tenaga listrik, ya, PLTU, PLTG, PLTP, dan lain sebagainya, itu adalah mesin sinkron atau dikenal dengan istilah generator sinkron. Dalam bahasa aslinya ya synchronous generator. Nah, generator inilah yang nanti akan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, energi mekaniknya di sini dikoppel dengan turbin. Kalau mesin diesel ya dikoppel dengan mesin diesel. Kalau PLTU, PLTG ya dikoppel dengan turbin. Nah, turbinnya ini nanti harus berputar, harus mampu memutar generator dengan kecepatan sinkron. Kecepatannya berapa? N sama dengan 120 kalikan F dibagi P. Kalau F-nya 50, P-nya 2, maka N-nya sama dengan 3000 RPM. Pak Sahril dan Pak Amin di sana kecepatan generatornya berapa, Pak? Iya Pak, 3.000 ya. Nah, 3.000 3000 RPM. Maka di sini turbin ini harus mampu memutar generator pada kecepatan 3000 RPM. Kapanpun ya, dalam kondisi apapun. Kenapa kok harus memutar dengan kecepatan 3000 RPM? Karena nanti kecepatan putar generator ini akan mempengaruhi frekuensi. Kalau generatornya frekuensinya naik, ya kan? Maka dia akan berpengaruh terhadap sinkronisasi ke sistem. Jadi kalau dia mengalami kenaikan atau penurunan, dia bisa lepas dari sinkron. Oleh karena itu penting. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur kecepatan dari turbin? Yaitu komponen yang namanya governor. Nah, yang namanya generator yang menggunakan mesin sinkron itu membutuhkan yang namanya eksitasi. Nah, eksitasi bisa dilakukan sendiri oleh generator ya, menggunakan permanen magnet atau bisa juga eksitasi menggunakan listrik dari luar, dari kiriman dari luar. Sehingga nanti di sini butuh yang namanya trafo eksitasi, butuh yang namanya sistem eksitasi. Nah, ini nanti ngambil listriknya dari mana? Mengambil sumber energi listrik untuk eksitasi dari trafo auxiliary. Yang nanti di sini ya akan mengambil dari misalkan dari sumber lain atau kalau tidak ya dari sumber kita membangkitkan sendiri untuk nanti eksitasi atau bisa juga nanti mengambil dari grid ya, dari jaringan. Jadi sebelum kita menghasilkan listrik kita ngambil listrik dulu dari jaringan.
Nah, setelah nanti generator menghasilkan listrik, listriknya dikirim ke trafo untuk dinaikkan tegangannya sebelum nanti masuk ke jaringan transmisi. Nah, untuk pengamanan di sini di sisi transmisi itu ada proteksi berupa circuit breaker. Demikian juga nanti pada sisi generatornya nanti ada proteksi juga. Nah, di sini ada sistem proteksi untuk mengamankan generator dari kondisi-kondisi yang tidak normal. Nah, oleh karena itu untuk pengukuran nanti butuh yang namanya CT dan PT. CT itu trafo arus atau current transformer, PT itu adalah trafo tegangan atau potensial transformer. Nah, untuk kontrolnya nanti biasanya ada yang namanya sistem kontrol yang dikontrol oleh control room, yaitu nanti ada operator yang melakukan kontrol di control room atau ruang kontrol dengan menggunakan sistem DCS. Sampai di sini bisa dipahami, Pak Syahril dan Pak Amin? Iya, paham, Pak. Ya, ini adalah untuk blok diagram dari sistem pembangkit tenaga listrik. Nah, sehingga operasionalnya ya di sini yang kita operasionalkan. Bagaimana kita mengoperasionalkan ya pembangkit ya agar menghasilkan listrik dengan parameter. Parameternya apa? Parameternya megawatt yang pertama, yang kedua MVAR yang harus kita hasilkan. Parameter kedua itu adalah frekuensi dan tegangan yang harus konstan. Karena syaratnya untuk bisa sinkron, frekuensi, tegangan, dan urutan fasenya itu harus sama dengan, oke ya, bisa difahami ya, Pak Saril dan Pak Amin ya. Ini untuk gambarannya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pekerjaan di bidang pembangkitan tenaga listrik itu ada potensi bahaya. Jadi pekerjaan yang terkait dengan pembangkitan tenaga listrik di situ ada potensi bahaya. Apa risiko bahayanya? Ada bahaya yang namanya bahaya listrik. Bahaya listrik itu bisa kesetrum, bisa munculnya percikan api, bisa terjadi ledakan, atau bahaya induksi elektromagnetik, bahaya radiasi, dan bahaya-bahaya yang lain. Yang kedua, selain bahaya listrik, ada bahaya mekanik. Di situ ada rotating mesin, ya, ada terjatuh, terpeleset, tersayat, tergores, terbentur. Selain itu juga ada bahan-bahan kimia sehingga menghasilkan bahaya kimia. Ada juga bahaya biologi, masuknya binatang, kuman, ya, virus, bakteri. Nah, bahaya ini bisa menyebabkan kecelakaan kerja, bisa menimbulkan kerusakan alat, dan bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, oleh karena itu di sini pekerjaan pembangkitan tenaga listrik, baik itu operasi maupun teknisi, harus direncanakan dengan baik. Siapa yang merencanakan? Itu adalah engineer. Bagiannya namanya engineering. Setelah direncanakan harus dipasang oleh teknisi yang berpengalaman dan profesional. Setelah dipasang harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Nah, setelah itu harus dioperasikan dengan baik sesuai dengan SOP, dan yang terakhir harus di-maintain dengan baik. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak berbahaya. Jadi kalau kita pengen pembangkit itu aman,
Ya jangan seperti gambar ini. Kita pengen memasukkan gajah ke dalam aula, tapi yang disuruh dorong anak kecil perempuan. Pintunya sekecil ini, ya kira-kira gajahnya bisa masuk enggak, Pak? Sulit ya, nggak bisa ya. Ya. Ya sama, kalau kita pembangkit kita ingin aman, tapi tidak direncanakan, tidak dipasang, tidak diperiksa dan diuji, tidak dioperasikan dan tidak dimaintain dengan baik. Ini sama dengan mustahil. Nah, ini penting ya, pemahaman ya ilmu ini terkait dengan bagaimana kita mengoperasikan pembangkit tenaga listrik dengan aman, dengan andal dan akrab lingkungan sesuai dengan amanah undang-undang. Nah, kalau kita lihat bahayanya tadi, ada bahaya mekanik, ada bahaya listrik, ada bahaya kimia, ada bahaya biologi, ada bahaya radioaktif, ada bahaya terpeleset, terjatuh, kejatuhan, bahaya rotating machine, bahaya di situ ada pressure, tekanan tinggi, ya boilernya kan, ada bahaya panas, dan bahaya-bahaya yang lain. Kira-kira ada bahaya selain ini enggak, Pak? Masih ada ya bahayanya yang belum saya sebutkan. Ya, kayak Kalimantan. Bahaya sabotase, Pak ya. Kadang-kadang groundingnya kan, kabel grounding sering hilang ya, dicuri. Nah, ini juga membahayakan. Nah, terkait dengan operasi sistem tenaga listrik di pembangkit. Jadi di sistem tenaga listrik di pembangkit ya, yang namanya listrik itu adalah energi yang tidak dapat disimpan dalam jumlah yang seandainya listrik bisa disimpan dalam jumlah yang besar, enak Pak ya. Kita kan bisa nyimpen Pak di power bank ya. Aki itu kan nyimpen listrik Pak ya. UPS, baterai bisa nyimpan, tapi jumlahnya kecil. Bisa nggak nyimpen sebesar 27 megawatt? Nggak bisa, Pak. Ya, nggak bisa. Kalaupun bisa ya paling hanya sekian detik ya kan, sekian menit. Dan itu pun harganya sangat mahal. Bisa aja Pak kita beli UPS ya yang banyak sekali sampai 27 megawatt. Tapi ya untuk beli UPS seperti itu harganya sangat. Nah, sehingga di sini yang namanya produksi listrik di pembangkit, penyaluran, pendistribusian itu bersifat langsung. Jadi produk yang benar-benar fresh di open yaitu listrik, Pak ya. Listrik yang saya pakai di sini itu ya sedang dibangkitkan oleh pembangkit. Tidak seperti kita makan bakso, Pak ya. Makan bakso itu nggak fresh di open. Karena kita makan bakso itu dipindah dulu dari kuali ke mangkok, Pak ya. Ada yang makan bakso langsung di kualinya, Pak. Ya ada kan. Iya. Tapi kalau listrik makanya gimana langsung, Pak. Dibangkitkan langsung dikirim langsung ini kita pakai. Continue. Kalau pembangkitnya mati ya kita mati di sini. Pemakainya naik ya pembangkitnya nanti naik menghasilkan listriknya. Pemakai madamkan ini ya pembangkit turun. Sebegitunya Pak ya. Nah yang namanya produksi listrik itu berlangsung terus-menerus 24 jam sehari. Tidak pernah padam.
Kalau PLTU mulut tambang yang di PT Ridho Tama itu mati, ya digantikan oleh pembangkit lain. Atau kalau tidak ada penggantinya ya konsumen mati ya, padam. Nah, oleh karena itu operasi pembangkit harus dilakukan dengan baik. Perlu perencanaan, perlu pengoperasian, perlu pengendalian, serta pemeliharaan peralatan produksi agar listrik yang dihasilkan itu andal, aman, dan ramah lingkungan. Lingkungan. Sampai di sini bisa dipahami? Iya, Pak. Nah, ini pentingnya kita memahami tentang konsep ini sebelum nanti kita masuk pembangkit tenaga listrik. Nah, operasi sistem tenaga listrik, ya, parameternya tadi apa? Yang namanya sistem tenaga listrik, terutama di pembangkit itu harus kontinu, nggak boleh mati hidup mati hidup. Pembangkit sekali running nanti maintenance-nya mungkin 4.000 jam ya Pak ya. Overhaul biasanya berapa jam Pak? 4.000 jam ya. Hmm, kurang tahu sih itu Pak untuk overhaulnya berapa jam. Ya biasanya 4.000 jam itu ringan. Hmm. 8.000 jam sedang. 16.000 jam itu yang overhaul berat. Hmm. Nah yang kedua, tegangannya harus konstan. Nggak boleh tegangannya naik turun, Pak. Kalau tegangannya naik turun, lepas dari sinkron. Maka nanti ada, kalau tegangannya turun, bagaimana? Operator nanti harus ngerti ya. Secara umum itu sudah didesain secara otomatis, tapi kadang kita perlu operasi manual. Perlu manuver, Pak. Frekuensi harus stabil, nggak boleh frekuensinya goyang-goyang, Pak. Kalau di sana gimana, Pak? Frekuensinya naik turun atau stabil dinilai itu? Eh, cenderung stabil sih Pak untuk frekuensi. Ya harus stabil, Pak ya. Nggak boleh Hmm. fluktuatif. Kalau fluktuatif nanti repot nanti. Iya. Karena kalau turun terlalu rendah, ya nanti akan secara otomatis lepas dari sinkron. Naik terlalu tinggi ya lepas dari sinkron. Ada toleransinya. Nanti ada batas kontrolnya ya. 50 Hz biasanya naiknya adalah 50,5 Pak ya. Iya, iya Pak. Turunnya itu 49,5. Hanya 0,5 Hz. Jadi 50 plus minus 0,5. Kalau turun sampai 47,5 alarm bunyi Pak ya. Naik sampai Iya. 52,5 alarm bunyi. Turun nanti sampai berapa ya nanti otomatis tripnya kerja. Hmm. Nanti ada batasnya. Ada batas kontrol. Nah ini operator harus ngerti nih. Ini frekuensinya, ini batas atas, ini batas atas tertinggi. Ini ini set pointnya Pak ya. Ini H, ini HH. Ini L, ini L, L. Ya. Nah, untuk operasi harus andal, harus aman, dan ekonomis. Nah, sehingga di dalam sistem tenaga listrik itu perlu yang namanya interkoneksi antara pembangkit dengan gardu induk, pembangkit yang satu dengan pembangkit yang lain itu saling terhubung. Perlu stabilitas. Ini kemarin di Sumatera kan kemarin baru blackout, Pak. Oh iya Pak.
Sumatera baru blackout. Dengar kabar, Pak? Iya, ada di beritanya, Pak. Ya, ini sedang proses normalisasi, Pak. Tapi di proses normalisasi tegangannya masih kadang-kadang lonjakannya sangat tinggi, Pak. Nah, ini bahaya, Pak ya. Lonjakan tegangan terlalu tinggi bahaya. Motor-motor bisa terbakar, Pak ya. Jadi listrik ya harus stabil di sini. Apa yang stabil? Tegangannya, frekuensinya, dan urutan fase. Jangan sampai nanti urutan fasenya berubah-ubah. Nah, ini bahaya, Pak ya. RST-nya berubah, gimana akibatnya, Pak? Motor-motor putarannya bisa Kebalik. kebalik. Pernah kejadian, Pak, motor kebalik? Nggak pernah sih, Pak. Setahu saya. Nah, ini kalau urutan fasenya berubah. Ini kadang-kadang kalau ada kegiatan maintenance, ya, ini beberapa kejadian, ini PLN masangnya dibalik RST-nya. Ya akhirnya ya di user kebalik. Ini lumayan nggak sering, tapi beberapa kali kejadian. Urutan fasenya terbalik. Biasanya kalau ada maintenance, pada waktu maintenance itu ya yang melakukan maintenance mungkin tidak terlalu teliti. Hmm. Nah, ini untuk prinsip operasi dari sistem tenaga listrik itu seperti ini ya. Jadi kalau kita mengoperasikan pembangkit ya prinsipnya ini. Yang pertama apa? Andal. Apa yang dimaksud andal? Andal itu artinya mampu menjaga batasan operasi, tegangannya, frekuensinya ini kalau elektrikalnya. Kalau di mekanikalnya ya temperaturnya, pressure-nya, vibrasinya. Kalau di gas buangnya ya nanti ya kadar CO2-nya, kadar CO-nya, NOx-nya, SO2-nya, dan lain sebagainya. Yang kedua dikatakan andal kalau mampu menghadapi kejadian yang tidak direncanakan tanpa mengakibatkan pemadaman. Kalau ada kondisi-kondisi yang di luar rencana, tidak mengalami pemadaman. Nah, yang kedua apa? Operasi sistem tenaga listrik harus aman. Apa itu maksudnya aman? Tadi sudah saya jelaskan ya, aman itu ya. Nah, yang ketiga, supaya nanti kita bisa menghasilkan keuntungan ya harus ekonomis. Biaya pengoperasian tenaga listrik harus semurah mungkin, tetapi tetap aman dan mutunya terjamin. Jangan murah tapi tidak aman, Pak ya. Kadang-kadang ada semboyan. Murah kok minta aman, Pak. Nah, di sini konsepnya adalah murah, aman, mutunya tetap terjamin. Supaya apa? Supaya pembangkit tenaga listrik bisa menjual listrik ke transmisi dan mendapat keuntungan dari biaya pokok produksi. Karena harga listrik itu kan udah kontrak, Mas ya. Kalau kita tidak efisien, ya,
maka ya bisa-bisa pembangkit rugi. Kontraknya dengan PLN berapa? Per kWh. Misalkan per kWh Rp1.000, maka kita harus mengusahakan biaya pokok produksi untuk 1 kWh-nya kurang dari Rp1.000 supaya mendapat keuntungan. Bisa difahami ini? Nah, kondisi operasi tenaga listrik itu ada 4 kondisi. Yang pertama, kondisi normal. Apa itu kondisi normal? Apa, Pak Syahril? Yang dimaksud kondisi normal itu apa? Sistem bekerja dengan baik dan konsumen dapat dilayani, kendala operasi teratasi, dan security sistem dapat dipenuhi. Nah, ini normal ya. Yang kita inginkan kan normal ya, Pak ya. Ya, Yang kita inginkan normal operasinya. Sistem bekerja dengan baik sesuai dengan standar. Konsumen dapat dilayani, kendala operasi dapat diatasi, dan security dapat dipenuhi. Bisa nggak terus-menerusan normal, Pak? Nggak bisa, ya. Kadang-kadang kita menghadapi kondisi yang kedua. Apa itu kondisi yang kedua? Yaitu gangguan. Apa, Pak Amin, gangguan? Sistem mengalami kondisi abnormal sehingga konsumen tidak dapat terlayani dengan baik. Ini ya. Nah, kalau terjadi gangguan gimana? Kalau terjadi gangguan harus kita perbaiki supaya kembali normal. Atau kalau tidak bisa gimana ya? Kita masuk kondisi darurat. Apa itu kondisi darurat? Sistem beroperasi dengan kondisi tidak normal. Bahkan sistem harus shutdown. Maka kalau kita masuk dalam kondisi darurat ya harus segera dipulihkan. Memulihkan ya atau mengalihkan dari kondisi darurat menjadi kondisi normal. Nah, ini yang harus dilakukan ya terkait dengan pengoperasian. Nah, di dalam sistem operasi sistem tenaga listrik ya, terutama di pembangkit tenaga listrik, maka yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah forecasting kebutuhan konsumen. Nah, siapa yang melakukan forecasting? Ini P2B, bukan pembangkit. Tapi pembangkit ya tetap harus melakukan forecasting juga. Kira-kira kebutuhan tahunannya berapa, bulanannya berapa, mingguannya berapa, hari. Karena listrik nggak bisa disimpan tadi. Kalau bisa disimpan enak Pak ya. Produksi seminggu, nanti seminggu libur. Seminggu lagi produksi, seminggu lagi tinggal pakai yang disimpan. Nggak bisa. Jadi kebutuhan saat itu ya untuk beban saat itu. Yang kedua, perencanaan produksi. Kalau kita mau produksi sekian megawatt, itu kira-kira kebutuhan airnya berapa meter kubik? Apakah airnya tersedia atau tidak? Jadi kadar airnya di sana, Pak ya. Kalau pas musim kemarau, kondisi airnya bagaimana? Kalau musim penghujan, kondisi airnya bagaimana? Keruh atau tidak? Sehingga nanti dibutuhkan penyaringan yang lebih, maka perlu direncanakan. Nah, perencanaan produksinya secara real time. Saat itu juga, ya.
terus-menerus dilakukan. Yang ketiga, merencanakan kebutuhan material. Butuhnya apa? Jangan sampai nanti ternyata batu baranya stoknya habis lah ya. Ini materialnya harus direncanakan dengan baik. Termasuk mesin-mesinnya, termasuk spare part. Jangan sampai nanti motor untuk ID van-nya spare part-nya tidak ada. Kalau spare part aman enggak ini Pak Amin nih? Ini bagian maintenance kalau spare part ya Pak ya. Nah, kalau operator ya bagiannya paling FLM ya, first line maintenance. Yang ketiga, yang keempat, mengoperasikan pembangkit sesuai kebutuhan konsumen atau sesuai dispatch P2B. Sesuai dispatch, dispatch itu kontrak. Jadi kita pegangannya kontrak Pak ya. Nah, kontrak itu nanti direalisasikan dalam bentuk rencana operasi. Nah, rencana operasi nanti ya bagian operasi yang membuat perencanaan manpower-nya. Kalau di sana operatornya berapa orang, Pak? Totalnya. Satu shift itu kira-kira kurang lebihnya 12, 16, 18 orang, Pak. 18 satu tim ya. Itu Ya, termasuk apa? Operator boiler, operator turbin, operator ya, generator, operator ESP, operator material handling, lengkap itu. ya, ya, Pak. Satu tim 18. Itu satu shift ya? Satu shift. Ya, satu shift. Kurang lebih 18, Pak. Ya. Ada ini enggak ada yang dari luar enggak? Yang dari luar misalkan yang kontrak atau yang apa namanya itu outsourcing. Paling anak perusahaannya aja, Pak. Anak perusahaan ya berarti ada ya melibatkan outsourcing juga yang biasanya nggak terlalu urgent ya Pak ya. Iya, Itu nanti yang kayak semacam helper gitu, Pak. ya helper ya, kalau sana ada helper. Nah yang kelima apa? Menjadwalkan maintenance. Ini menjadwalkan maintenance di pembangkitnya, di transmisinya, di distribusinya. Jangan sampai nanti pembangkitannya sudah menghasilkan listrik, transmisinya bermasalah maintenance, nggak bisa dikirim. Nah, setelah menjadwalkan, mengendalikan, ya, yang berikutnya mengevaluasi supaya sistem tenaga listrik bisa beroperasi secara aman, andal, efisien, dan mentaati memenuhi segala persyaratan terkait dengan lingkungan dan keselamatan kerja. Ini untuk operasi di dalam sistem tenaga listriknya. Nah, terkait persiapannya apa di sini? Nah, kita perlu mengetahui tujuan operasinya untuk apa, ya, kondisi sistemnya nanti bagaimana, fungsi-fungsi pada operasi terkait dengan perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan evaluasinya nanti seperti. Nah, berikutnya apa? Yang pengaturan operasi. Nah, ini pengaturan operasi sini kan teknisnya Pak ya. Apa yang diatur? Tegangan dan frekuensi.
Frekuensi tadi diatur dengan apa ini? Governor Pak ya. Kalau tegangan yang ngatur siapa Pak? AVR Pak ya. Automatic Voltage Regulator, yaitu yang diatur apa? Eksitasi. Nah, frekuensi juga bisa dikontrol dengan menggunakan LFC, ya, load frequency control, yaitu dengan mengatur apa? Beban. Nanti bisa diatur menggunakan LFC. Bisa juga dilakukan dengan load setting. Bisa juga dilakukan dengan island operation. Island itu ya dia tidak terinterkoneksi, Pak ya. Terisolasi ya, terisolir. Nah, pengaturan operasi diatur dengan menggunakan SOP, Standar Operating Procedure. Untuk apa? Misalkan adalah pemulihan gangguan, komunikasi, operasi gardu induk, bagaimana nanti bekerja pada instalasi listrik tegangan tinggi, menengah, dan rendah. Nah, untuk peralatan pendukungnya nanti apa? Ya, ada SCADA atau DCS. Ada proteksinya, ada telekomunikasi, ada meternya, ada DFR, ya, digital vote recorder, ya. Jadi nanti kalau ada gangguan-gangguan nanti akan ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Monggo silakan. Silakan Pak Sahril atau Pak Amin. Sudah jelas semuanya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana untuk proses operasi di pembangkit? Ya, proses operasi ya di sini Pak ya. Ada startup, ada operasi normal, ada operasi abnormal, ada shutdown. Kalau startupnya butuh berapa lama ini Pak? Untuk starting pembangkit butuh berapa lama Pak? Sampai sinkron. Eh, nggak tentu sih, Pak. Tergantung kondisinya lagi, Pak. Kalau hot star itu kurang lebihnya 6 sampai 8 jam, Pak. Ya, itu cold start ya, dingin ya, atau hot? Hot hot star, Pak. Oh, hot start. Kalau cool start dari dingin Kurang lebih 12 jam. 12 jam Iya. ya. Ya, jadi start itu ada cool start dari dingin Pak ya. Kalau ada maintenance lama ya nanti startingnya dari cool start. Tapi kalau ada gangguan temporer sebentar itu bisa dari hot start. Nah, ini startingnya ya sampai nanti dia sinkron kalau cool start itu 12 jam plus minus Pak ya. Kalau hot start plus minus 6 jam. Gimana Pak SOP untuk starting Pak di sana? Ya, kalau untuk starting nanti harus disiapkan Pak ya. Karena kan kalau PLTU, kenapa kok startingnya lama? Kenapa Pak PLTU startingnya kok sampai 12 jam? Padahal kalau PLTG itu kan paling 15 menit udah bisa sinkron Pak ya. Kenapa Pak? Ada yang tahu nggak?
Kalau genset itu malah berapa detik, Pak ya? Genset itu 10 detik udah bisa digunakan. Kenapa kalau PLTU kok lama, Pak? Eh, karena ini kali Pak, nunggu temperatur di furnace dulu kali Pak. Iya, ya. Jadi kalau PLTU kan memang yang menggerakkan uap. Untuk bisa menghasilkan uap itu tidak bisa cepat, Pak ya. Apalagi temperaturnya sampai berapa? Mungkin 500-an derajat Celcius, Pak ya. Yang kedua, uapnya juga harus bertekanan tinggi. Kalau tekanannya tidak tinggi ya generatornya tidak bisa muter kecepatan tinggi. Kecepatannya kan tinggi tadi ya, 3000 RPM. Ini bukan kecepatan yang rendah, tinggi kecepatan. Maka untuk bisa mencapai kecepatan seperti itu dibutuhkan tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi. Nah, untuk mencapai temperatur seperti itu, masak air butuh waktu, butuh persiapan, ya. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung muncul segitu. Prosesnya panjang. Bebannya dinaikkannya juga nggak bisa langsung full, Pak ya. Harus pelan-pelan dulu. Kalau langsung full ya nanti bahaya. Nah, kalau sudah starting, nanti masuk dalam operasi yang normal tadi. Kalau operasi sudah normal ya kita tinggal jaga aja Pak ya. Operator santai Pak ya. Ya Ya, dijaga parameter-parameternya jangan sampai melampaui set pointnya kan. Apa Pak yang paling berat di sana Pak? Pak Amin untuk jaga parameter pembangkit Pak. yang berat Pak, apa ya Pak? Paling kalau cuman mantau sih nggak berat Pak. Yang berat itu duduk selama 8 jam. Loh, Bapak di operator DCS Pak? Iya, kan anu Oh, Pak. operator DCS. Kalau DCS ya banyak duduk. Iya, yang paling beratnya ya duduk 8 jam Oh, natap Bapak laptop di gitu. DCS-nya. Tak kira di lapangan. Yang di lapangan ada nggak? Nggak ada Pak, dua-duanya ini saya sama Mas Aril itu eh, di CS semua. Oh, operator DCS ya Pak. Ya, malah enak toh Pak, duduk Pak. Ya nanti di switch Pak. Kadang-kadang berapa anu diganti lah ya. Jangan operator DCS terus. Bosan kan Pak ya. Banyakan duduk. Kalau operator lapangan kan, tapi daripada di boiler Pak, panas oh Pak. Oh, tapi saya sudah 3 tahun Pak di lapangan. Oh, udah 3 tahun di lapangan. Kalau di lapangan yang paling berat apa Pak? Apa ya Pak yang paling berat di lapangan? Di bagian apa? Di bagian apa? Oh, bagiannya kalau bagiannya memang boiler sih Pak yang berat. Yang berat di boiler ya. Ya apabila apalagi kalau batu bara ngeblok Nah, blocking di cool feeder itu kan mm-mm. itu yang berat sih Pak. Kalau di cool handlingnya di sana pakai conveyor atau pakai apa, Pak? Iya Pak pakai conveyor Sepanjang berapa? dari jetty sampai ke itu, waduh berapa ya panjang itu Pak? Sekilo ada, Pak. Mungkin mungkin sekiloan Pak. Itu batu baranya dikerasing dulu atau tidak? Ya Dikerasing, di setelah dikerasing dimiling. ya millingnya sekitar 6 sampai 8 mili kan nggak salah.
6 sampai 8 mili. Oh, berarti nggak halus ya. Enggak. Masih kayak kerikil gitu ya. Ya, kayak kerikil-kerikil lah, Pak. Ya. Ya, masing-masing ada enaknya dan tidak enaknya, Pak ya. Dinikmati, Pak, di Syukuri deh. DCS Apalagi ya udah kan. apalagi udah punya buntut begini, Pak. Mau enggak enak tetap enak aja. Iyalah Apalagi ya. apalagi Mas Saril itu kan sudah dua tuh buntutnya. Mas Ariel udah punya anak dua nih. Masih muda udah punya anak dua ini. Mantap ya. Umurnya berapa ini? Eh, saya sekarang 28 Pak, mau jalan 29. 28 udah punya anak dua. Kalau Pak Amin berapa Iya Pak Pak, Amin? Saya saya ini 29, Pak. Anak berapa? Baru satu, Pak. Baru satu. Berarti kalau baru tuh mau nambah. Insya Allah. Mau nambah jadi berapa Mas? Tuh, 5 pengen itu. Nambah yang banyak aja biar penduduk Kalimantan tambah banyak. Cepat loh. Kalau orang Kalimantan anaknya cuma satu, ya lama lah ya kan? Nggak ngejar-ngejar sama Jawa itu. Orang Kalimantan tuh harusnya anaknya minimal 5 Pak. Ya kan? Iya. Pulau Kalimantan kan luas gitu ya. luas. Kalau lokasinya dari Balikpapan berapa jam ini? 2 jaman lah Pak. Oh ya 2 jam lumayan. Saya Hmm. kemarin ke Kutai Timur itu Pak. Kutai Timur yang di Karangan ngerti nggak Pak? Amin itu Pak, tahu itu Pak. Pak Amin ngerti nggak Pak Amin? Karangan Apa ngerti itu? nggak? Karangan. Sekarang, waduh, kurang kurang tahu saya, Pak. Ya, Sangatta masih naik terus itu. Oh, agak jauh sih itu, Pak, dari tempat sekitar 1 harian mungkin. Ya kalau dari Balikpapan 14 jam itu Pak. 14 jam itu. Saya berangkat jam 7 malam sampai Balikpapan itu jam 9. 14 jam itu. 9 pagi. Ya, kalau ke sana nggak terlalu jauh ternyata ya. Cuma 2 jam ya. Dari Balikpapan ke Iya. Ukar ya. Kutai Kartanegara. Ya kalau di DCS harusnya 1/4 jam sekali berdiri ya kan. Jangan terlalu duduk terus. Iya Pak. Kadang kan ke lokal juga. Ya, tapi harus liatin itu ya, liatin komputer terus ya prosesnya ya. Iya. Benar, Tapi Pak. prosesnya sering sering ada masalah enggak di sana? Frekuensinya sering goyang-goyang enggak? Goyang cuman eh, masih masih stabil aja lah, Pak. empat puluh Masih sembilan stabil. koma sembilan Ya, lima tegangannya puluh aman? Tegangannya Tegangan masih aman, Pak, masih 10 kilovolt. ya, aman ya. Yang Ya kalau kalau aman saya enak toh Pak. Kalau operator DCS aman kan enak, nggak ada notifikasi, nggak ada alarm kan? aman sih, Pak. Yang saya mau tanya nih, Pak, kalau misalkan Empar, Empar itu kan diatur sama AP2B. Iya, Kalau misalkan Emparnya naik turun, eh, itu ngaruh nggak, Pak, ke generator kitanya? ya pengaruh. Kan ada kurva capability begini kan? Bapak ngerti kurva capability ini enggak? Ini kan, Iya. di sana ada kurva capability-nya ditempel enggak? Tempel sih, Pak. Nah, Cuman tempel. Nah, ini Bapak nggak boleh
di luar ini, Pak. Jadi MW sama M-VAR-nya nggak boleh keluar. Kalau keluar nanti ini vibrasi, Pak. Hunting, Pak. Asalkan Bapak berada di dalam, mau naik turun, asalkan di dalam ini aman, Pak. Ini pegangannya ini, Pak ya. Paham nih, Pak Amin? Paham, Pak, paham, Pak. Ini pokoknya di dalam ini, ya kan? Ada tampilannya di sistemnya enggak? Gambarnya. Kan ini di sini ya. Berapa MW, berapa MVAR-nya kan? Ini kan ini gambar. Nah, ini harus berada di bawah ini kurva. Jangan mengoperasikan pembangkit sampai nabrak keluar. Kalau nabrak keluar ini sudah hunting, Pak ya. Hunting biasanya nanti muncul vibrasi. Ya, itu indikator yang paling parah vibrasi itu kan. Pernah vibrasi enggak? Vibrasi. Ya, turbinnya vibrasi ya kan? Itu ya turbinnya nanti vibrasi ya. Oh, iya, iya, iya. Nah, nanti kan kalau di turbin kan ada TSI-nya ada nggak di sana? Turbin supervisory instrumennya ada nggak? Itu nanti dicek temperaturnya, terus ini ya, vibrasi itu kan begini nanti. Ini ada turbin ini ya. Ini kalau di turbin kan begini, Pak. Ini nanti harus dimonitor, Pak ya. Ini parameter-parameter ini. Nah, ini penyebabnya kenapa turbin bisa vibrasi ya salah satunya tadi overload ya. Beban MVAR dan MW-nya nabrak dari kurva capability. Jadi nggak boleh ya. Jadi sesuai dengan kemampuan apa generator. Paham nih Pak? Paham, Pak, paham. Ya, pokoknya kalau di bawah kurva capability aman ya. Jangan sekali-kali ya mengoperasikan di luar itu. Biasanya nanti di engineer ada wanti-wanti Pak. Nggak boleh nanti melebihi ini ya. Jadi nanti MVAR dan MW-nya itu ada batasnya. Kalau MW-nya sekian, MVAR-nya berapa? Jadi kalau Bapak nanti mentok di sini, MVAR-nya ya nol. Tapi kalau di sini nanti MVAR-nya boleh nambah sekian. Tapi MW-nya nanti turun, enggak boleh. MVAR tinggi, MW tinggi maksimal enggak boleh. Paham ya ini ya? Paham, Pak. Pak Sadil paham? Paham, paham. Nah, ini. Yang penting ini kurva capability ini harus kalau perlu ditempel di sana ya. Sudah ditempel? Ada, Pak, ada. Nah, itu kalau nggak ditempel biasanya kan di DCS-nya muncul untuk pembebanan. Patokannya itu ya. Nah, gimana cara Oke. ngontrol MVAR itu kan yang memerintahkan kan dispenser, Pak ya. Iya. Yang ngontrol itu kan ini nanti kan yang merintahkan ya. Yang merintahkan ya ini tadi. Nah, tadi mana ini? Nah, ini. Ini yang tukang perintah ini, Pak. Dasarnya apa perintah? Ya dasarnya ini, Pak, permintaan konsumen. Kalau konsumennya nyalainnya motor-motor berat, ya kan? Kan kebutuhan MVAR-nya tinggi. Kalau kebutuhan MVAR-nya tinggi ya nanti dia merintahkan pembangkit untuk menghasilkan MVAR. Sebaliknya Pak, kalau kebutuhan MVAR-nya rendah, maka pembangkit harus nyerap MVAR Pak ya. Bisa difahami nih? Nah, bisa. Nah ini ya. Jadi nanti tergantung dari di sini. Nah ini kalau kalau di spek seperti ini kan nanti di sini kan menyatakan di sini. Oh tempat kami nggak mampu seperti ini kalau sekian. Ya itu diskusi kan. Nanti dicari solusinya. Karena pembangkit kan nggak cuma satu Pak, ada banyak. Biasanya Iya. perintahkan di sini didasarkan pada apa? Kondisi pembangkit. Kalau pembangkitnya mampu ya tidak masalah.
Di sana kan masih mampu tuh Pak, masih belum ada derating Pak ya. Pembangkitnya masih mampu full load ya Pak ya. Oh, di rating baru-baru ini eh, mulai sering Terjadi sih, Pak. mulai Iya, sering. iya. Aduh, kenapa Pak? Penyebabnya apa Karena derating? ada satu peralatan yang ini Pak, apa eh, rusak gitu. Ya harus diperbaiki itu, di-maintain dengan baik. Kalau perlu diganti, jangan dibiarkan lama-lama. Kalau derating lama nanti IKP-nya turun, Pak. Iya Pak, itu kayaknya lagi diusahakan buat alat baru, alat barunya Pak, tapi belum datang sih, belum sampai Baru sekarang belum datang, datang. ya. Ya, selama itu ya berarti derating. Sampai berapa persen, Pak, deratingnya? 90. Nah, itu Pokoknya kalau dari 27 turun ke 10. 10, wah, itu deratingnya jauh nih. Jauh. Karena nggak mampu Pak, pendinginannya nggak mampu karena pompa pendinginan yang rusak. Oh, pendinginannya yang rusak, ya. Ya, ini harus segera diatasi, Pak. Itu kritikal, Pak, ya. Kalau pendinginannya rusak. Apa? Motornya yang rusak? ID Ya fan-nya atau apa? bukan anu Pak, pendinginan apa sih namanya? Buat temperatur peralatan sih Pak, ini pendinginannya. Oh Oh, ya, tapi ceweknya Pak. ya itu ya. Nah ini harus penting ini. Bukan di kondensernya ya, bukan pendingin di kondensernya ya. Bukan Pak. Ini pendinginan alat bantu. Alat bantunya ya. Oke. Tapi kan kalau itu naik semua temperaturnya ngaruh ke lain semua Pak. Iya betul. Maka harus diturunkan rating sampai 10 mega ya kan. Jadi lebih dari 50% turunnya ini. Ya, enggak apa-apa. Memang kondisinya begitu ya. Nah, terkait dengan manajemen operasi. Manajemen operasi itu apa? Upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi pada proses operasi. Nah, yang namanya operasi itu adalah kegiatan sehari-hari, sehingga terus ditingkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, ini terkait dengan pembangkit ya, nanti kegiatan sehari-harinya apa ya? Mulai dari persiapan, pengoperasian, pengecekan, pengujian, pemeliharaan, penggantian, dan overhaul. Nah, nanti kita bahas yang untuk pemeliharaannya. Nanti siang aja lah ya kita bahas. Nah, yang namanya perencanaan operasi pembangkit ya itu harus direncanakan dengan baik. Agar apa ya? Menghasilkan listrik yang berkualitas, secara efektif dan efisien. Termasuk tadi kemampuannya ya, DMN. Kemampuan ya menghasilkan daya listrik sesuai dengan kapasitas. Nah, sehingga di sini ada perkiraan beban yang akan terjadi dalam waktu jangka tertentu ya. Tapi ini kalau udah ya ini ya nanti karena ada kondisi peralatan pendinginnya bermasalah ya terpaksa nanti.
Nah, terkait dengan operasi ya nanti perlu penjadwalan, ya, tadi penjadwalan, ya, pengaturan pembagian beban antara unit pembangkit yang beroperasi, ya, termasuk kalau di pembangkit ada DMN ya berarti ada apa namanya ada penurunan kemampuan, ya, atau derating, ya nanti berarti pembangkit lain harus naik Pak ya, supaya tidak terjadi pemadaman. Kalau tidak ada yang naik ya berarti mesti ada yang pemadaman Pak ya. Dari 27 dari 10 kan berarti ada penurunan 17. Nah, 17 ini nanti ya harus di cover oleh pembangkit Pak. Jadi nanti harus di cover pembangkit lain ya. Oke, kita break dulu, kita lanjut nanti atau gimana? Ini sudah jam 11.42 ya, sebentar lagi jam 12. Ini sudah zuhur di sini ya. Kita break dulu ya. Nah, paling kalau kita breaknya jam 12 gimana, Pak? Ya, ini Kalau sudah kita, zuhur ya. Nanti oh enggak, baik, saya Pak. agak Baik. Nanti kita masuk lagi jam 13.00 ya, Pak. Ya. ya, oke. Baik, Pak Ali. Terima kasih banyak, Pak Ali. Ya, oke. Pak Syaril dan Pak Abdul Amin, silakan istirahat terlebih dahulu. Ya, ya Pak. Kita masuk jam